Kita tahu sendiri bahwa di desa itu perempuan hanya dianggap sebagai satu makhluk pelengkap laki-laki. Maka pertentangan-pertentangan masalah gender, terus kemudian tentang feminisme dan sebagainya itu masih menjadi satu PR besar bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, masih bersama dengan channel Buku Bergerak. Perkenalkan, nama saya Jaswanto. Saya dari Dusun Karangbinangun, Desa Nggaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku yang kemudian saya tulis sendiri. Buku ini saya tulis sekitar tahun 2018 dan diterbitkan oleh penerbit Patapa Bears dari Blora berkat bantuan Mas Beni Santoso. Jadi dalam buku ini, dalam buku berjudul Cangkruk Dusun Karangbinangun, sebuah novel melawan patriarki ini saya tulis karena keresahan saya sebagai pemuda dusun. Jadi buku ini membahas tentang patriarki, yang teman-teman sudah tahu sendiri bahwa patriarki itu sebenarnya juga di desa manapun di seluruh Indonesia itu saya pikir banyak sekali yang kemudian menjadi kendala bagi para perempuan untuk menjadi satu penggerak peradaban. Kita tahu sendiri bahwa di desa itu perempuan hanya dianggap sebagai satu makhluk pelengkap laki-laki. Kira-kiranya begitu. Jadi ada istilah-istilah yang kemudian peran perempuan itu hanya sebagai di dapur, terus kemudian di sumur dan juga di kasur. Ada istilah-istilah orang desa yang mengatakan, "Nduk wohopo sekolah dhuwur-dhuwur," kalau kemudian nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan lain-lain. Jadi di desa saya sendiri, atau lebih khususnya di dusun saya sendiri, yaitu di Dusun Karangbinangun itu, persepsi-persepsi masyarakat itu juga sama seperti itu. Perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk belajar sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya. Maka lewat tulisan ini, lewat buku Cangkruk Dusun Karangbinangun ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa perempuan itu sebenarnya memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang kemudian sampai pertentangan tentang perkembangan perempuan yang ada di desa. Nah, sedikit banyak tentang buku ini sebenarnya lebih pada membahas tentang patriarki, tidak membahas tentang hal yang lain dari konteks patriarki, tapi saya tulis dengan konteks desa. Saya konteks dusun saya, karena tempat observasi saya sebenarnya juga di dusun saya sendiri. Saya mendengar cerita-cerita dari orang tua, saya mendengar cerita-cerita dari tetangga-tetangga sebelah dan sebagainya. Ternyata memang di desa-desa di seluruh Indonesia mungkin itu memiliki paradigma yang sama, bahwa perempuan itu selalu seperti menjadi makhluk yang termarginalkan gitu loh. Ketika perempuan itu ingin sekolah tinggi-tinggi, terus kemudian perempuan juga ingin punya pengetahuan luas, laki-laki itu selalu menganggap bahwa wah, ini kayaknya saya mau disaingi nih, kayaknya derajat saya mau disaingi dan sebagainya. Maka pertentangan masalah gender, terus kemudian tentang feminisme dan sebagainya itu masih menjadi satu PR besar bagi bangsa kita jika kita bandingkan dengan bangsa-bangsa yang sudah memiliki keterbukaan berpikir yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam novel Cangkruk Dusun Karangbinangun ini itu mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan yang memiliki mimpi untuk meraih satu cita-cita atau pendidikan, tapi dilarang oleh bukan hanya orang tuanya, tapi juga ditentang oleh lingkungannya, sampai kemudian berakhir tragis. Ada yang bunuh diri, terus kemudian ada yang kemudian berakhir menjadi satu kegilaan dan kengerian. Satu hal yang menjadi konflik dalam novel saya ini
yaitu tentang pernikahan dini. Itu juga saya angkat di dalam novel ini, bahwa orang-orang desa, khususnya di desa saya, ini menjadi satu realita yang kemudian saya aminkan sampai hari ini, bahwa ketika perempuan atau anak perempuan itu ketika sudah lulus SMP, bahkan ada kata-kata dari orang-orang tua itu dalam kandungan pun sudah dijodohkan gitu. Kalau bahasa desa saya itu istilahnya disengkeri. Jadi perempuan-perempuan yang masih dalam kandungan pun sudah disengkeri untuk dijodohkan dengan tetangga, dengan kolega dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika pernikahan dini ini menjadi satu realita yang kemudian sangat miris di desa saya, karena kelabilan cara berpikir teman-teman yang kemudian sudah menikah dini, lahirlah perceraian. Angka perceraian itu sangat tinggi sekali, karena pola pikir, terus kemudian pengalaman mereka dalam berumah tangga dan sebagainya itu belum sama sekali. Nah, itu juga menjadi satu pembahasan dalam novel saya ini, bahwa lagi-lagi itu semua dibahas di ranah-ranah yang kemudian kita sebut sebagai patriarki atau feminisme dan sebagainya lah. Intinya adalah saya ingin menyampaikan dalam buku ini bahwa kita laki-laki dan perempuan itu memiliki mimpi yang sama, memiliki cita-cita yang sama, memiliki derajat yang sama, dan juga memiliki kemerdekaan yang sama. Ini yang jarang-jarang kita bahas, bahwa kadang-kadang kita itu menjadi laki-laki itu terlalu egois, bahwa kemerdekaan itu hanya milik laki-laki di bidang pendidikan. Terus kemudian perempuan seperti tidak punya kemerdekaan terkait dengan kesetaraan dan lain-lain. Maka saya berharap dengan saya menulis novel ini, kemungkinan ketika ada yang membaca dan sebagainya, sedikit tidaknya mereka mengerti bahwa kita itu memiliki, ya itu tadi, derajat yang sama, terus kemudian kesempatan yang sama untuk tahu banyak hal, untuk memiliki ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang masing-masing, ya, yang jelas tidak menyalahi norma-norma yang kemudian berlaku di negara kita gitu. Nah, saya sebagai penulis itu memiliki harapan besar kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia, untuk tidak takut untuk bermimpi, takut untuk melangkah, takut untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan. Masa bodoh dengan apapun pertentangan-pertentangan. Jika memang itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, ya maka harus dijalankan gitu. Maka saya tulis di sini menjadi satu simbol tokoh yang kemudian saya tulis di sini, yang bernama Sutri. Bahkan dia berani melabrak aturan-aturan adat yang ada di sebuah dusun yang bernama Dusun Karangbinangun itu. Jadi sekali lagi ini membahas tentang perempuan yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah tantangan-tantangan perempuan untuk mencapai cita-cita. Terus yang ketiga, dan ini menjadi yang terakhir, buku ini sebenarnya tidak ingin mengkritisi siapa-siapa. Ini hanya menyampaikan sebuah fenomena yang ada di dusun-dusun dan khususnya di Dusun Karangbinangun. Dan untuk yang terakhir, saya ingin berpesan bahwa kita itu menjadi manusia ini tidak ada diciptakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Kita diciptakan itu memang benar-benar memiliki satu kesetaraan yang sama di hadapan Tuhan, dan kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, artinya kemerdekaan itu tadi. Dan untuk perempuan, kalian adalah makhluk yang sangat luar biasa. Kalian adalah makhluk yang tidak hanya sebagai pelengkap laki-laki, tapi juga menjadi satu makhluk yang kemudian tidak akan ada laki-laki tanpa para perempuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.